semuanya penting, jadi baca aja dulu. Jujur Bu, kalau tanpa penjelasan awal, saya tidak tahu harus memilih bagian mana. Iya Ibu. Ya biasanya kan ada penjelasan dulu biar kita tahu fokusnya. Iya Bu, seharusnya itu ada pengamatnya dulu supaya kami itu tahu konteksnya. Langsung bilang apa ini? Dia kalau cuma baca teori tanpa penjelasan lama-lama susah juga ya. Iya, jadi cuma lihat tulisan tapi nggak ngerti alurnya. Ya kalau begini kita jadi belajar masing-masing. Tidak ada yang jelas. Iya, kalau guru tidak kasih arahan yang jelas, kita jadi nunggu saja Pak dalam bentuknya. Dan kalau sudah bosan nunggu, biasanya itu bicara sendiri. Bu, maaf, apakah setelah membaca kita akan melakukan diskusi kelompok atau presentasi? Nanti gue lihat ya, soalnya tergantung durasi waktunya. Ya, nah kan nggak jelas kita harus ngapain sebenarnya. Iya, jadi belajar, tapi kita nggak tahu targetnya itu apa. Kalau tidak ada tujuan yang jelas dari awal, kita jadi tidak tahu apakah belajar ini sudah benar atau belum. Kalau begini terus, kita jadi nggak tahu tujuan belajarnya. Iya, jadi gampang terdistraksi. Masalahnya bukan cuma kita, tapi kelasnya dari awal yang tidak jelas. Oh, jadi maksud kalian kelas ini terasa kurang terarah? Iya Bu, dari awal kita sama sekali tidak menjelaskan tujuan pembelajaran sehingga kamu tidak bisa sampai habis sama sekali. Nah, kalau kadang-kadang cuma menolak, kamu itu jadi gampang lagi fokus. Nah, jadi masalahnya bukan ada pada kalian, tetapi bagaimana cara kelas ini dimulai. Kita menyadari bahwa manajemen kelas harus dimulai dari perencanaan yang jelas sebelum memulai pembelajaran. Iya Bu, karena kalau ada tujuan dan aturan yang jelas dari awal, mungkin kamu lebih siap. Ya kalau alurnya konsisten, kami tidak bingung harus melakukan apa. Sekarang kami sering menunggu instruksi, tapi tidak selalu jelas. Sekarang kita menetapkan aturan dan tujuan pembelajaran awal ya. Betul Ibu, supaya kami tahu arah belajar dari awal. Ya kami lagi tidak merasa bingung di tengah pelajaran. Jadi kami bisa lebih fokus dan terarah. Karena kelas yang baik bukan hanya untuk siswa ya, tetapi juga bagaimana kelas tersebut dikelola. Iya Bu. Masalah utama dalam video ini bukan hanya siswa yang ribut atau kurang disiplin, tapi berakar pada manajemen kelas yang kurang efektif. Ketika guru tidak menetapkan aturan yang jelas, tidak memberikan arahan yang terstruktur, dan kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran, maka kelas akan menjadi tidak kondusif. Akibatnya, siswa cenderung mencari aktivitas lain seperti menunggu teman karena merasa bosan atau tidak terarah. Dalam perspektif ini, berdasarkan teori behaviorisme oleh B.F. Skinner yang menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui penguatan. Tanpa adanya aturan dan konsekuensi yang jelas, perilaku negatif akan terus muncul. Selain itu, berdasarkan teori konstruktivisme oleh J. Piaget yang menyatakan bahwa siswa atau pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Dalam hal ini, jika siswa hanya disuruh untuk membaca tanpa adanya interaksi, tentunya siswa akan kehilangan minat dalam pembelajaran. Lebih lanjut, berdasarkan teori pembelajaran sosial oleh Arthur Pandora, perilaku siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dia ketika suasana kelas tidak terkendali, siswa lain akan cenderung meniru perilaku yang sama, sehingga kerebutan semakin meluas.
Dengan demikian, akar masalah dari situasi ini adalah kurangnya pengelolaan kelas yang terstruktur, minimnya strategi pembelajaran yang aktif, serta tidak adanya penguatan perilaku yang tepat. Solusinya adalah guru perlu menerapkan manajemen kelas yang efektif melalui aturan yang jelas, metode pembelajaran yang melibatkan siswa serta pemberian penguatan positif agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Dari kejadian ini, saya belajar bahwa pembelajaran akan sulit dipahami jika tidak ada tujuan dan arah yang jelas dari awal. Saya juga sadar bahwa kurangnya struktur dalam kelas yang membuat siswa kurang fokus dan tidak maksimal dalam belajar. Sebagai siswa, saya merasa penting untuk tetap berusaha fokus, tapi guru juga perlu memberi panduan yang lebih terarah. Sebagai pendidik, seharusnya belajar bahwa manajemen